Dari Jalan Pasukan Walawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih bersama 3 pemuda yang sangat menginspirasi bagi kawula muda di Wonosobo dan sekitarnya. Ada Mas Fuad, Mas Sudan, Mas Ali, dan tentunya masih bersama Riki Wiwisana. Riki tidak lupa untuk menyapa Sobat Citra yang sedang mendengarkan di Jogja Streamers.com dimanapun berada ya. Jadi di Wonosobo ini ada sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Yaitu Dia Yang Bersih ya, dimana ini kegiatannya adalah bersih-bersih ya. Iya, dan ini memanfaatkan ini ya sampah yang udah dibuang dan ini bisa menjadi didaur ulang ya, menjadi kerajinan dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin banyak dari Sobat Citra atau masyarakat yang bertanya-tanya nih ya. Nah ini awal-awal tuh kan cuman bersih-bersih gitu ya. Nah ini otomatis orang lihat itu kok bersih-bersih ngapain gitu kan. Nah ini apa sih yang bikin kita kan ke Mas Fuad dulu deh. Apa yang bikin Mas Fuad itu pengen gabung ke Dia Yang Bersih gitu? Ada apa sih di situ kok? Awalnya kan belum apa-apa kan? Ya awalnya belum apa-apa kok mau gabung, mau terjun juga gitu. Ya, karena aku mikirnya ini sebagai apa ya, kayak visioner bagiku. Selain kerjanya berkah, kita juga ngabdi kepada lingkungan gitu Mas. Subhanallah. Seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Ini mengabdikan diri ya. Iya, betul. Kayaknya udah cukup itu jawabannya Fuad aja. Oke Mas Jojo, mungkin ada pandangan lain juga nih kenapa masuk nih. Kalau saya jelas karena tulisan saya ya. Mas Jojo ini juga nulis ya? Iya, nulis. Kita bertiga nulis di forum sama dan tulisan saya tentang sampah, resah, terus daripada cuma sekedar buat tulisan, saya jebak mereka, ayo gabung gitu. Ikut Dieng Bersih, kita bikin sesuatu untuk pengelolaan sampah di daerah kawasan Dieng. Menarik sekali sih Mas Jojo ini, berarti nulis. Mas Fuad juga nulis ya? Iya, nulis. Penulis apa nih? Novel, cerpen atau? Kita nulis apa namanya ya? Bukunya judulnya Dieng Sebelum Matahari Terbit. Dieng Sebelum Matahari Terbit. Dieng Sebelum Matahari Terbit. Ini bisa ditulis kapan? Ditulis tahun 2021 ya. 2021. Wah, ini gimana nih? Pandangan masyarakat tentang tulisan. Berarti ditulis sama Mas Jojo, Mas Fuad juga. Iya, ada 9 penulis. Oh, ada 9 penulis. Termasuk kita salah 3-nya berarti. Wow, iya. Berarti berawal dari situ ya. Namanya pertemuan kalian gitu. Iya. Oke, luar biasa. Ini tadi apa judulnya? Dieng Sebelum Matahari Terbit. Dieng Sebelum Matahari Terbit. Nah, ini isinya apa aja sih bukunya? Isinya tentang keresahan 9 penulis ini akan kalian mempunyai keresahan juga ya? Masing-masing punya keresahan. Keresahan nanti apa ya, kita unek-unek atau apa nih? Ya, unek-unek. Resah tentang apa sih gitu? Tentang kehidupan pribadi kah atau kehidupan di masyarakat atau kehidupan di lingkungan, Mas Ali? Kalau aku nulisnya kemarin itu tentang Gunung Perahu. Jadi emang itu tulisannya kan fokus untuk sekitar kawasan Dieng kan. Jadi ada teman-teman yang fokus nulis tentang budayanya di Dieng. Terus Mas Jordan ini sampah dan sampai masuk juga ke Dieng Bersih. Terus Mas Fuad tentang Mas Fuad? Tentang ini Karika. Oh, Karika. Berarti itu bukunya tuh satu buku ya, tapi isinya banyak ini ya. Banyak cerita. Sambil ngenalin Dieng juga. Ada yang Dieng Sebelum Matahari Terbit. Kalau masih ada bukunya di marketplace hijau ada. Oke, bisa. Oh, di Wonosobo di mana nih belinya? Belinya bisa di Arpusda Wonosobo. Atau di Tani Jiwo juga ada. Oh, gitu ya. Jadi buat Sobat Citra yang penasaran nih sama isi keresahan dari 9 orang ya. Termasuk 3 ini Sobat Citra, ada Mas Fuad, Mas Jojo dan Mas Ali. Mungkin resah dengan kehidupannya masing-masing ya. Terlalu berat kali ya. Dituangkan dalam tulisan ya kan. Oke gitu ya Sobat Citra, luar biasa banget, bisa dibaca lah ya. Ini bukunya kayaknya menarik banget sih, judulnya aja udah bikin orang tuh kayak tercengang gitu loh. Oke, tercengang, tergeletak dan membiru. Tatu gitu. Oke. Mungkin ini kan yang Sobat Citra tahu kan baru 3 nih ya. Mas Fuad, Mas Sudan, Mas Ali di Dieng Bersih. Nah, ini mungkin Sobat Citra pengen tahu nih siapa aja sih orang-orangnya di Dieng Bersih. Monggo bisa dijelaskan Mas Ali. Untuk orang-orangnya selain bertiga ini, terus ada yang sekarang ya, ada Mas Bob, terus ada Faris, terus ada Edi, terus ya itu kami berenam. Jadi emang punya keresahan sama tentang Dieng itu harus seperti apa, tentang pengelolaan sampahnya itu seperti apa. Tapi kita juga nggak cuman
apa ya namanya mungkin bahasanya cuma ngomong aja dia harus seperti ini tapi kita juga turun langsung ke lapangan benar. Jadi solusinya juga apa ya, kita memberikan solusi dari yang kita bisa dari diri sendiri juga dengan cara yang sederhana yang kita bisa untuk apa ya, untuk bisa lakukan bersama lah, kayak hal-hal sederhana kayak misal jadi sampah organik dibuat komposter, terus sampah-sampah yang bisa didaur ulang kita daur ulang gitu. Hal-hal itu yang coba kita sebarluaskan. Soalnya kita menemukan spot-spot sampah di kawasan Dieng itu sangat mudah sekali, Mas. Gitu, Mas. Iya, apalagi di Wonosobo itu untuk ini apa namanya pembuangan akhir ataupun TPA itu kan katanya udah ini ya. Iya, udah overload juga ya. Nah, ini gimana nih tanggapan dari apa namanya komunitas Dieng Bersih, Mas Jojo? Iya. Jadi kalau Dieng Bersih sendiri punya satu fokus untuk pengelolaan sampah itu adalah gerakan pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah. Iya. Sebenarnya kan keresahan saya di Kejajar itu orang buang sampah langsung ke sungai, Mas. Maaf ya warga Kejajar. Tapi Mas Jojo resah, aku kok ketawa ya. Saya juga tertawa. Soalnya saya dulu juga pelaku membuang sampah. Oh gitu ya. Karena tidak ada pilihan lain. Jadi memang kita nggak bisa ngobrol tentang itu, Mas. Saya bukan orang Kejajar. Ya mendorong untuk masyarakat sekitarnya untuk apa namanya memilah sampah dari rumah. Kan udah nih dari kecil kita udah diajarkan kalau misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pada tempatnya kan juga itu kayak cuma memindah masalah dari tempat sampah kita ke tempat pasangan lebih besar, terus pindah lagi ke tempat pembuangan akhir. Membuang masalah jadi masalah lagi kan. Nah, makanya kalau misalkan gerakan pilah sampah ini bisa apa namanya masif di masyarakat, menurut saya TPA apa namanya Wonorejo tuh nggak akan sepenuh dan se-overload sekarang. Seperti itu. Iya, soalnya nih masyarakat Indonesia kan udah ini ya, udah apa dari lahir tuh udah kalau buang sampah itu ya di apa buang sampah tidak letakkan gitu kan. Ya jadi buang ya udah buang aja di mana aja kita gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin generasi ke depan mungkin letakkanlah sampah pada tempatnya. Gitu. Jadi pasti bakal cari tempat ya kan. Nah, gitu mungkin ya. Gimana tanggapannya Mas Suhat? Saya pernah jadi pelaku juga nganterin sampah. Tapi ya alhamdulillah sekarang semenjak aku ikut di Dieng Bersih udah mulai inilah belajar ngolah sampah di rumah. Lebih sederhananya udah bisa ini bikin apa komposter, dan alhamdulillah dari komposter itu bisa aku aplikasikan ke kebun. Komposter gitu. Jadi komposter. Apa namanya kok kayak kompos gitu ya? Ya, dari sampah organik dari sisa-sisa sayur gitu kan. Kalau emak habis masak terus taruh situ dikasih itu cairan yang namanya E4 buat mempercepat pembusukan dan biar enggak bau. Jadi itu bisa jadi apa pupuk ya? Pupuk organik dan pupuk organik cair. Ya di mana sekarang itu kan juga petani agak susah nih dapat pupuk kan. Senggol ya kan. Ya, senggol. Jadi bisa jadi solusi juga ya kan. Juga pelaku pemanfaatan ya Mas. Ya, dan alhamdulillah rutin dipakai di kebun. Alhamdulillah kan lagi nanam wortel. Alhamdulillah tanamannya subur. Bentar lagi panen. Ini apa nih benar-benar diaplikasikan gitu ya. Dan terlihat hasilnya. Ya, hasilnya benar-benar nyata nih. Enggak dibuat-buat. Oke, Mas Fuad wortel ya? Ya, petani wortel. Saya menanam hati, Mas. Menanam hati. Memupuk dengan perasaan. Nanam di apa namanya di polybag juga bisa ya dikasih. Kita juga sama kok komposter pemanfaatan juga. Iya, oke. Ini udah berarti sekitar umurnya udah 5 tahun lah ya dari sejak berdiri dari bukan apa-apa sekarang jadi apa gitu kan. Nah, ini pendapat kalian nih tentang lingkungan di Dieng terutama dan mungkin di Wonosobo pada umumnya, Mas Ali. Pendapatnya sebenarnya gini. Dieng itu kan kita punya alam yang bagus banget ya. Sayang banget ketika alam yang bagus terus banyak sampah juga yang berceceran walaupun satu-satu, tapi kan kalau satu-satu lama-lama juga jadi bukit kan. Nggak mau kan gunung perahu ganti jadi gunung sampah juga. Iya betul. Hal seperti itu yang coba kita tanggulangin mumpung masih apa ya ibaratnya kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan ini masih mungkin angkat-angkatnya ya di Indonesia. Terus banyak anak muda yang mulai aware juga, peduli tentang lingkungan, peduli tentang alamnya. Apalagi sekarang media sosial itu powerful banget. Kita juga memulai dari situ sih. Kita menggait anak-anak muda supaya mereka konsen juga, mereka wisata, mereka datang ke Dieng, mereka juga aware terhadap lingkungannya biar
itu meletakkanlah sampah pada tempatnya. Ya. Gitu. Mas Jujuk gimana Mas Jujuk? Ketika belum ada Dieng Bersih dan sekarang udah ada Dieng Bersih bahkan udah berdiri 5 tahun, gimana nih? Ada perbedaan atau sama aja nih? Tentu jelas. Ada lah ya, ada ya. Terutama untuk saya sendiri. Ya. Ke pribadi dulu aja dulu. Ya. Tapi juga sisi lain juga kita juga tetap terus mengajak masyarakat sekitar dan lingkungan kita sekitar sendiri untuk itu kelola sampah dari rumah, jangan buang sampah di sungai gitu kan. Juga tipis-tipis lah. Ini loh Bu, apa namanya? Sampah tuh bisa jadi untung gitu kan. Bisa jadi untung buat kalian. Enggak cuma sekedar apa namanya? Residu yang kita buang ke sungai terus jadi masalah lagi, tapi juga bermanfaat untuk kalian. Seperti itu. Iya, residu bukan residu energi. Iya. Oke, itu ya Sobat Citra. Oke, kita ke Mas Wat. Gimana Mas Wat? Nih Mas Wat lihat Dieng dan sekitarnya nih setelah apa namanya ada Dieng Bersih dan mungkin juga udah ada banyak teman-teman juga yang melakukan kegiatan di situ kan. Iya. Dan ini kebetulan kan pas kayak kemarin kita ngelakuin aksi clean up Dieng yang ke-6 ya. Nah, itu ada salah satu ini yang paling unik. Salah satu anak motor berkolaborasi sama kita dan juga Mas Mbak Wonosobo juga. Oh iya kan iya. Mereka yang merasa tertarik dengan kita, dengan kegiatannya kita gitu. Oh jadi ikut tertarik lah ya untuk itu. Ini terakhir kapan dan mungkin akan diadakan lagi kapan bersih sungainya nih Mas Ali? Kalau kegiatannya untuk rutin tiap bulan kita ngadain. Oh rutin tiap bulan ya. Setiap apa nih? Setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan. Weekend ya. Weekend. Biasanya di Di weekend akhir bulan weekend ya. akhir bulan. Oke. Ini bukannya tambah lemes nih akhir bulan. Bukan awal bulan. Sedikit untuk media melepaskan penyalur melepas penat ya. karena belum cair. Oke, jadi ini dilakukan dulu di sekitar Dieng atau udah ada di mana? Di sekitar Dieng, kawasan Dieng. Kalau kawasan iya Dieng. yang tadi dibilang Mas Jordan ya, kawasan Dieng itu kan sangat luas ya. Iya. Gitu terus kita nggak cuma fokusnya memang banyakan di Wonosobo ya sekarang. Terus kita juga beberapa kali masuk ke area Banjar terus ya kita nggak menutup apa namanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Iya. Soalnya Membuka diri lah ya. Iya, membuka diri karena kegiatan-kegiatan seperti ini harus apa ibaratnya harus banyak elemen yang terlibat mulai dari lapisan masyarakat terkecil mungkin sampai strata yang paling tinggi juga harus terlibat banyak yang terlibat juga gitu Mas. Iya, gitu ya Sobat Citra. Oke, ke Mas Jojo nih ke depan ini mungkin mau jadi apa nih Dieng Bersih nih pengennya nih? Apakah jadi Wonosobo bersih? Nanti bisa Jateng bersih? Indonesia bersih? Jordan 01 mungkin. Langsung toblos ya. Ya Itu kedepannya 2024 nanti ya. serem ya. Jadi untuk kedepannya harapannya Jadi anggota legislatif. ya gerakan ini semakin apa namanya ya, bukan cuma sekedar Dieng Bersih, teman-teman pencinta penggiat lingkungan lain juga mudah-mudahan bisa terus berkembang besar, terus orang-orang masyarakat Indonesia lebih aware, lebih peka terhadap isu-isu lingkungan, terutama masalah sampah. Karena itu tanggung jawab kita. Iya. Sampahmu adalah karyamu. Nah itu Sobat Citra nih Caption hari ini. Wah ini sang penulis sudah mengeluarkan jurus-jurusnya ini ya. Oke Sobat Citra, masih ada satu sesi lagi, jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol asik ya dengan 3 orang ini, ada Mas Wat, Mas Surya dan Mas Ali. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kembali lagi ya, Ricky Wibisana hadir buat menemani Sobat Citra. Dan ini tanpa terasa nih Mas, udah hampir 1 jam loh ini kita ngobrol ya. Ini tentang sebenarnya kalau ngomongin masalah sampah tuh nggak ada habisnya ya. Iya betul. Iya kan. Iya. Sekarang dibersihin ada terus gitu kan. Bener banget. Nah, ini di sungai juga. Iya. habis itu pusing ya. Oke, dan ini harapannya gimana sih Mas Ali untuk masyarakat Wonosobo dulu lah ya, atau Dieng dulu lah, ini tentang sampah gimana sih gitu? Harapannya kita mulai dari diri sendiri dulu ya untuk peduli terhadap sampah kita sendiri, terus kalau bisa juga kita ngajak lingkungan kita sekitar untuk ya seenggaknya sampah yang kita keluarkan ya udah itu tanggung jawabnya diri kita sendiri gitu loh. Seenggaknya juga enggak mengganggu pandangan orang lain tentang membuang sampah sembarangan, itu kan sangat mengganggu pemandangan juga kan. Terus sampah-sampah itu kan
itu bisa ditanggulangin dan itu bisa menjadi tadi sumber perekonomian lain untuk orang-orang yang membutuhkan, dan itu masuknya mungkin sekarang yang lagi ngetren ya Mas. Itu circular ekonomi, bagaimana perekonomian itu berputar. Gitu dari sampah. Itu Sobat bisa dengerin ya. Jadi di mana orang-orang melihat sampah itu ya sesuatu yang nggak ada gunanya, nggak berguna gitu kan. Ini di tangan para orang yang bisa mengolah sampah ya, seperti komunitas Dieng Bersih ini jadi sesuatu yang bernilai Sobat Citra, bahkan bisa bernilai mahal ya kan. Kalau kita lihat di YouTube juga kan ada tuh yang korek itu loh, korek gas. Itu bisa dijadikan sesuatu yang bernilai juga gitu kan. Nah ini juga sama aja tuh Sobat Citra. Oke Mas Jojo, ini bagaimana sih kalau menurut Mas Jojo nih untuk menanggulangi sampah di Wonosobo? Gimana nih sebagai seorang penulis kan biasanya kan bisa melihat. Waduh. Biasanya kan sebelum menulis udah riset dulu nih ya kan, lihat-lihat dulu nih ya kan. Yang pertama jelas kesadaran ya Mas ya. Kesadaran masing-masing harus tumbuh dalam hati kita. Kalau misalkan sampah kita adalah tanggung jawab kita, nggak masalah orang mungkin sekarang banyak campaign yang ayo kita pakai botol botol minum, tumbler gitu kan. Tumbler atau bau minum portable gitu kan. Tapi kalau misalkan ada orang yang juga mereka pakai botol yang sekali pakai, beli kemasan di minimarket gitu, kalau misalkan dia mau tanggung jawab akan sampahnya itu pun nggak masalah. Yang terpenting adalah rasa tanggung jawab terhadap sampah yang kita kelola, yang kita produksi, dan kita produksi masing-masing. Iya, kalau Mas Fuad melihat sampah-sampah di di Wonosobo tuh kebanyakan apa sih yang paling banyak ditemukan gitu? Kebanyakan malah organik Mas. Organik ya, sama plastik anorganik gitu. Anorganik? Iya, sama organik udah campur gitu. Nah kan bisa mungkin dimulai dari diri kita sendiri dulu, minimal bisa pilah dan pilih sampah gitu antara organik dan anorganik. Oke, gitu ya. Oke, dan bagaimana sih cara untuk berkontribusi gitu ya, untuk mungkin yang pengen bersih-bersih juga bareng-bareng gitu? Kalau yang ingin kontribusi, kita setiap bulan setiap volunteer pasti buka open recruitment, open volunteer, open volunteer ya. Setiap akhir bulan, setiap kali kegiatan clean up kita pasti open recruitment kok, open volunteer. Tapi kalau bagi teman-teman yang istilahnya tidak bisa ikut kerja bakti, boleh ikut iuran kas. Nanti bisa klik di Instagram Dieng Bersih, ada kita juga menyediakan saweria di situ. Saweria.co bagi yang ingin ikut iuran kas, tidak berhalangan hadir untuk ikut kerja bakti. Boleh iuran. Iya, jadi kerja bakti nggak, kalau misalnya kan setiap orang kan juga punya kesibukan masing-masing gitu ya, nggak bisa terjun langsung, tapi ada yang bisa diterjunin juga tuh ya kan. Sekarang juga kan bisa ya lewat apa aja gitu kan untuk bisa berkontribusi gitu ya. Oke, tadi apa tuh Instagramnya Dieng Bersih. Kalau misalnya mau ikutan iuran di saweria. Dieng Bersih. Bisa dilihat aja di Instagramnya Dieng Bersih ya. Dieng Bersih gitu aja. Iya, Dieng Bersih gitu ya. Sobat bisa dicari di Instagram dan nanti bisa ikut berkontribusi juga ya. Oke deh, begitu ya Sobat, menarik sekali obrolan kita hari ini, dan mungkin kita bisa akan next kita bakal ketemu lagi gitu ya sama Mas Fuad, Mas Joda dan Mas Ali, atau mungkin sama yang lainnya gitu ya, bisa lah ya nanti. Mungkin ada mau ada acara apa nih gitu kan, bisa nanti bisa disampaikan sama masyarakat gitu ya. Oke, terakhir nih harapan dari Dieng Bersih untuk lingkungan khususnya area Wonosobo dan Dieng. Kita ke Mas Ali dulu. Harapannya kita menanggulangin sampah secara bersama-sama, terus semoga lingkungan Wonosobo sekitar itu makin baik dan makin asri. Jangan sampai sampah yang kita buang, misal kalau ke sungai itu nanti ujungnya di laut, sampai mungkin kalau yang Serayu itu sampai ke Cilacap, itu kan sayang banget Mas. Jadi kita sama-sama menjaga. Kalau kita menjaga rumah, ibaratnya kita menjaga rumah kita sendiri lah gitu. Mungkin gitu Mas dari aku Mas. Iya gitu ya, dari Mas Ali, luar biasa banget. Mas Jojo? Kalau dari saya mungkin lebih gerakan ini semakin muncul gerakan ini, semakin banyak kolaborasi baik tentang isu lingkungan, dan lingkungan kita semakin lestari dan bersih. Ya, gitu aja. Amin. Oke, Mas Fuad. Kalau dengan aku sendiri, semoga untuk Dieng dan sekitarnya
selain wisatawan jangan hanya terfokus kepada keindahan alamnya aja, tapi mereka harus bertanggung jawab sama sampahnya mereka itu sendiri. Seperti itu, Mas. Gitu ya. Oke, Sobat Citra, luar biasa banget obrolan kita hari ini, sangat bermanfaat. Ini suatu informasi yang baru ya. Ternyata di Wonosobo itu ada Dieng Bersih, dan mungkin buat Sobat Citra yang belum dengar kayaknya ketinggalan banget deh. Ini udah 5 tahun loh ya. Nah kan tiap bulan ngadain rekrutmen ya. Iya, tiap bulan. Rekrutmen volunteer ya. Volunteer gitu ya Sobat Citra. Dan ini udah berarti bulan ini ya akhir bulan ya nanti ya. Rencananya di mana nih bersih-bersihnya? Itu kita masih menentukan. Ya. Kalau misal kita perlu survei dulu. Oh, survei dulu gitu ya. Kalau misal dari pendengar dari Citra FM punya keluhan atau punya lokasi, Mas, di sini bisa lo dibersihin. Oke, bisa ya. Kita siap Ya, datang. kita siap Tapi datang. syaratnya gitu ya. juga jangan dilimpahin ke Dieng Bersih aja. Ayo dong. Kita bareng Kita Nah itu bareng. Sobat Citra ya. Oke, bisa nanti bisa langsung ke IG-nya Dieng Bersih, atau bisa juga ke IG Citra FM, nanti bisa inbox nih gimana tanya-tanya tentang Dieng Bersih, bisa banget Sobat Citra ya. Terima kasih Mas Fuad, Mas Jordan, Terima kasih. Mas Ali udah hadir. Terima kasih. Semoga semakin sukses. Amin. Dan tetap terus berkarya ya. Amin. Di di dunianya masing-masing gitu ya. Amin. Kan punya dunia masing-masing juga. Oke, terima kasih untuk Sobat Citra udah bergabung bersama kita. Sampai jumpa lagi. Selamat sore dan keep on Sobat Forever. Saya Riki Bisana pamit, keep on Sobat Forever. Wassalamualaikum.